Oke, halo semua, nama gue Reza. Di sini gue pengen ngebuat video pengenalan apa itu saham dan kenapa kita harus berinvestasi di saham. Oke, yang pertama pengenalan saham. Kenapa kita harus berinvestasi? Ya, tujuan utama kita berinvestasi adalah untuk menghindari atau melawan yang namanya inflasi. Karena kita capek-capek kerja, tapi duit kita kegerus sama inflasi. Nah, terus juga yang kedua adalah menghindari dari depresiasi yang rupiah, mata uang rupiah, karena rupiah sendiri bisa dilihat di sebelah kanan itu selama 10 tahun selama 5 tahun itu turun melawan US dollar minus 18%, seperti itu. Oke, jadi adalah inflasi dulu. Inflasi yang dikasih data oleh Bank Indonesia ke kita itu 2-3%, bisa dilihat data di sebelah kiri. Tapi apakah benar seperti itu? Harga beras di Indonesia 2010 yaitu 6.500 per kilogram, sedangkan tahun 2003 itu adalah 12.600 per kilogram. Apakah itu naik 3%? Enggak, melainkan itu naik 7%. Itu baru beras. Bagaimana dengan pendidikan? Saya ambil ini data dari UKT-UB jurusan hukum di UKT tertinggi 2013 itu 2.750.000. Dan sekarang, ini data 2023 ya, bukan sekarang. 2023 itu menjadi 6.100.000. Apakah itu naik 12%? Apakah itu naik 3%? Enggak, itu naik 12%, teman-teman. Jadi apakah kita percaya dari data pemerintah tersebut? Apakah data tersebut hanya untuk membuat kita tenang sebagai warga? Oke, nggak usah pusing. Ini adalah cara menghitung inflasi secara real. Kita hitung supply dari rupiah. Karena inflasi itu adalah supply capital. Jadi kalian tinggal ngelihat peredaran mata uang rupiah di Indonesia. Nah, ini bisa dilihat selama 10 tahun chartnya. Peredaran mata uang kita selalu itu naik. Dimana uang itu selalu di-print. Ya, uang itu selalu di-print. Itu real apa adanya, tanpa ada reserve. Tanpa ada backingan. Ya, makanya itu bisa inflasi kita naik. Dan rupiah itu inflasi per tahunnya 13,23% per tahun. Itu real, itu angka real inflasi kita sebenarnya. Bagaimana kita mengalahkan inflasi? How to beat inflation? Ya udah, gak usah pakai pusing. Kalau lu nggak mau belajar saham, ya udah, mendingan lu invest aja langsung di bank BCA. Nggak perlu pakai pusing-pusing, duit lu taruh BCA itu bisa ngasih return capital gain per tahun 12,5%, 12,58% nih per tahun, dengan dividen 2% per tahun, dimana lu per tahun totalnya itu 14,5%, sedangkan inflasi kita cuman 13,3%. Oke. Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Dimana kita bisa membeli saham itu ada di broker, Mirai Aset, Ipot Ajaib, JXEO Sekuritas, Stockbit. Terserah kalian pakai mana, yang penting kalian nyaman. Cari fee yang paling rendah, itu aja. Gue sendiri pakai JUC karena cepet. Oke, mengenali tentang lot saham. Lot saham adalah satuan perdagangan di bursa efek. Nah, satu lot itu adalah 100 saham. Cara simpelnya seperti ini. Contohnya Bank BCA, itu harga per sahamnya 10.125. Berarti kalau kalian mau beli itu minimalnya satu lot. Nah, tinggal tambahin nolnya 2 di belakang. Jadi, kalau kalian mau beli satu lot BBCA itu harganya 1.012.500. Seperti itu. Memahami bid sama aks ini karena penting. Kalau pengen beli sama jual itu harus kalian pahami bid sama aks. Bid itu adalah harga tertinggi yang bersedia dibayar oleh pembeli untuk membeli saham. Sedangkan aks, harga terendah yang bisa diterima oleh penjual untuk menjual sahamnya. Nah, bisa lihat ya, ini bid yang ini, aks yang ini, yang kanan. Contohnya, ini ada singkatan HK, yaitu hajar kanan. HK itu terjadi pada saat kalian belum punya sahamnya dan kalian ingin langsung mendapatkan sahamnya. Contohnya, saya mau beli Bank BTN, langsung dapat tanpa ngantri-ngantri. Ya udah, saya tinggal beli di harga aks yaitu 13.70, itu namanya HK. Kalau kalian belinya di harga 13.65 di harga bid, berarti itu namanya ngantri, bukan HK, itu ngantri. Kalau belinya di harga aks di 13.70 itu namanya HK.
Oke. Beda sama haki. Nah, ini haki namanya hajar kiri. Kalau kalian udah punya sahamnya, kalian mau jual saham, nggak usah pakai ngantri, itu jual di harga bid, di harga 13.65. Tapi kalau kalian mau ngantri, ya udah jual di 13.70, seperti itu. Oke. Ada 2 cara untuk bermain atau menjadi sesuatu di saham gitu. Kalian ingin mau jadi investor atau trader nih di saham. Bedanya kalau investasi itu buy dan hold, kalau trading buy and sell ya. Pahami perbedaannya. Investasi kalian beli terus, nggak usah dijual, kalian dapat untungnya dari dividen. Oke, jadi kalau investasi nggak dijual-jual tapi beli terus. Terserah kalian mau beli per bulan, per minggu, per tahun, bebas. Tapi kalian beli terus, nggak pernah dijual, karena keuntungan kalian itu dapat dari dividen. Fokus pada fundamental perusahaan. Makanya itu investasi harus dengan saham yang mempunyai dividen. Oke, kalau trading itu buy sama sell, jangan disamain. Jadi kalau misalkan trading, nah kalian tuh beli di bawah, jual di atas. Tapi kita tahu, kita nggak bisa nentuin bawahnya saham itu di mana. Karena makanya kita belajar support and resistance di trading. Kalian itu menggunakan analisa teknikal di trading. Kalian tahu kapan beli, kapan jual. Beli kalau lagi uptrend, jual kalau lagi patah trend, dari uptrend menjadi sideways atau menjadi downtrend gitu. Nah, ada trading itu dibagi 4. Ada scalping, ada day trading, ada swing trading, ada positioning trading. Nah, kalau scalping itu bisa cuma berapa detik atau berapa menit. Nah, gue nggak menyarankan itu buat kalian, karena itu hanya untuk orang tertentu doang. Day trading itu beli pagi, jualan sore, seperti itu. Kalau swing trading ini apa yang gue lakuin di gue sendiri sama yang gue share di grup. Nah, table yang gue buat itu adalah swing trading. Nah, ini jangkanya bisa cepat sehari, bisa seminggu, bisa 1 bulan. Nah, itu namanya swing trading. Nah, kalau positioning trading itu waktunya agak lama. Kalian menentukan nih saham yang misalkan lagi sideways panjang, tapi kalian tahu ini bakal bagus, corporate actionnya bagus. Nah, kalian beli, nah tahan bisa 5 bulan, bisa setahun. Nah, dan profitnya besar. Nah, itu namanya positioning trading. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah video pertama kenapa kalian harus berinvestasi dan pengenalan tentang saham. Semoga video ini membantu kalian mengenal saham. Kalau kalian nggak ngerti apa yang gue omongin, putar aja terus, nyalain captionnya di YouTube ini. Terima kasih.